Di jantung kota Surabaya, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan jejak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hotel Yamato, yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit, bukan sekadar tempat menginap mewah, ia adalah saksi bisu dari salah satu momen paling heroik dalam sejarah bangsa. Hotel ini pertama kali dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis Brothers, pengusaha hotel ternama asal Armenia yang juga mendirikan Raffles Hotel di Singapura dan Eastern dan Oriental Hotel di Penang. Awalnya, hotel ini diberi nama Oranje Hotel, mencerminkan dominasi kolonial Belanda di Hindia Timur. Dengan arsitektur bergaya Art Deco yang elegan, Oranje Hotel menjadi tempat favorit bagi pejabat kolonial, pengusaha Eropa, dan kalangan elit. Letaknya yang strategis di Jalan Tunjungan menjadikannya pusat aktivitas sosial dan ekonomi Surabaya. Namun, sejarah hotel ini berubah drastis pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang mengambil alih dan mengganti namanya menjadi Hotel Yamato, sesuai dengan semangat imperialisme mereka di Asia Tenggara. Selama pendudukan Jepang, hotel ini digunakan sebagai markas militer dan tempat tinggal bagi perwira tinggi. Fungsinya sebagai hotel publik sempat terhenti, berganti menjadi simbol kekuasaan baru yang tak kalah represif. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu tahun 1945, kekuasaan atas hotel berpindah ke tangan Belanda dan Inggris. Mereka berusaha mengembalikan dominasi kolonial di Indonesia, termasuk dengan mengibarkan bendera Belanda di atap Hotel Yamato. Namun, pada tanggal 19 September tahun 1945, peristiwa bersejarah terjadi. Para pemuda Surabaya, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Harun, Sidik, dan Kusno, menyerbu hotel dan merobek bagian biru dari bendera Belanda, menjadikannya bendera merah putih. Aksi heroik ini menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya terhadap penjajahan. Hotel Yamato pun berubah dari simbol kolonial menjadi ikon nasionalisme. Peristiwa ini dikenal sebagai Insiden Hotel Yamato, atau perobekan bendera. Insiden tersebut memicu semangat perlawanan yang lebih besar, dan menjadi salah satu pemicu terjadinya pertempuran tanggal 10 November di Surabaya. Hotel Yamato pun tercatat dalam sejarah sebagai titik awal perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, hotel ini sempat berganti nama menjadi Hotel Merdeka, mencerminkan semangat baru bangsa yang bebas dari penjajahan. Namun, nama ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1969, hotel ini diambil alih oleh pemerintah dan berganti nama menjadi Hotel Majapahit, mengacu pada kejayaan Kerajaan Nusantara yang menjadi inspirasi nasionalisme Indonesia. Hotel Majapahit kemudian dikelola oleh berbagai pihak. Renovasi dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan identitas historis bangunan. Interior hotel masih mempertahankan nuansa kolonial, dengan lantai marmer, langit-langit tinggi, dan taman-taman tropis yang tertata rapi. Beberapa kamar bahkan masih menggunakan furnitur antik yang telah direstorasi. Hotel ini juga memiliki museum kecil yang menampilkan dokumentasi peristiwa perobekan bendera, termasuk foto-foto, surat kabar, dan testimoni para pelaku sejarah. Museum ini terbuka untuk umum dan menjadi destinasi edukatif bagi pelajar dan wisatawan. Sebagai bangunan cagar budaya, Hotel Majapahit dilindungi oleh pemerintah kota dan menjadi bagian dari warisan sejarah Surabaya. Statusnya sebagai ikon perjuangan membuatnya sering dijadikan lokasi upacara dan peringatan Hari Besar Nasional. Tak hanya menjadi tempat bersejarah, Hotel Majapahit juga berfungsi sebagai hotel bintang 5 yang melayani tamu dari berbagai negara. Fasilitas mewah berpadu dengan nilai-nilai sejarah, menjadikannya unik di antara hotel-hotel lain di Indonesia. Hotel ini juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara penting, mulai dari konferensi internasional, pernikahan, hingga peluncuran produk. Keberadaannya tetap relevan di era modern tanpa kehilangan akar historisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Hotel Majapahit aktif mempromosikan wisata sejarah melalui program tur edukatif, kolaborasi dengan komunitas heritage, dan pelestarian budaya lokal. Hal ini sejalan dengan tren pariwisata berbasis pengalaman dan nilai. Pemerintah Kota Surabaya juga menjadikan hotel ini sebagai bagian dari jalur wisata sejarah yang menghubungkan berbagai situs penting seperti Gedung Internatio, Jembatan Merah, dan Tugu Pahlawan. Hotel Majapahit menjadi bukti bahwa bangunan kolonial bisa direvitalisasi tanpa menghapus sejarah kelamnya. Justru, dengan pendekatan yang bijak, ia menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bagi generasi muda.
Banyak pelajar dan mahasiswa yang menjadikan hotel ini sebagai objek penelitian sejarah, arsitektur, dan budaya. Bahkan, beberapa film dokumenter dan karya sastra menjadikan Hotel Yamato sebagai latar utama. Hotel Majapahit juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti donor darah, bazar UMKM, dan pelatihan kerjasama dengan komunitas lokal. Ini menunjukkan bahwa hotel tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga berperan dalam pembangunan sosial. Dalam konteks ekonomi kreatif, hotel ini menjadi inspirasi bagi pengembangan produk heritage seperti batik, kopi, dan kerajinan tangan yang mengangkat nilai-nilai perjuangan dan sejarah lokal. Keberadaan Hotel Majapahit menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan. Ia berdiri sebagai monumen hidup yang terus berbicara kepada siapapun yang datang. Bagi warga Surabaya, hotel ini bukan sekadar bangunan tua, melainkan bagian dari identitas kota. Ia menjadi simbol keberanian, solidaritas, dan semangat pantang menyerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, Hotel Majapahit terus bertransformasi mengikuti zaman, namun tetap menjaga warisan sejarahnya. Ia menjadi contoh bagaimana warisan kolonial bisa diubah menjadi aset nasional yang membanggakan. Dengan perpaduan antara kemewahan, sejarah, dan nilai perjuangan, Hotel Majapahit menjadi destinasi yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga menggugah hati. Ia mengajak setiap tamu untuk mengenang, memahami, dan menghargai perjuangan masa lalu. Hotel Yamato telah berubah nama, fungsi, dan wajah. Namun, semangat yang pernah berkobar di dalamnya tetap menyala, menjadi api kecil yang terus menyulut semangat kebangsaan di tengah hiruk-pikuk zaman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.